Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Maulina. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal dari metode simplex 2 fase dan metode Big M. Tujuannya untuk memenuhi tugas mata kuliah program linear untuk semester ini. Jadi, metode simplex 2 fase ini adalah metode untuk menyelesaikan suatu persoalan di mana variabelnya lebih dari 2. Dan juga metode ini digunakan secara bertahap. Pada dasarnya, metode 2 fase ataupun metode simplex 2 fase ini sama dengan seperti metode Big M yang juga digunakan untuk menyelesaikan persoalan pemrograman linear yang memiliki bentuk yang tidak standar. Di sini soalnya nomor 1, selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan metode simplex 2 fase. Fungsi tujuannya minimumkan Z sama dengan 4x1 ditambah x2 dengan kendala pembatas 3x1 tambah x2 sama dengan 3 dan 4x1 ditambah 3x2 lebih dari atau sama dengan 6, x1 tambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 4, x1 x2 lebih dari atau sama dengan 0. Ini untuk soal metode simplex 2 fase. Dan soal nomor 2-nya, selesaikan soal berikut ini dengan menggunakan metode Big M. Maksimumkan Z 3x1 tambah x2 dengan kendala pembatas 2x1 tambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 9, 4x1 tambah 2x2 kurang dari atau sama dengan 9, x1 x2 lebih dari atau sama dengan 0. Ini saya akan membahas soal yang pertama. Itu penyelesaiannya seperti yang saya katakan tadi menggunakan metode simplex 2 fase. Di sini kita harus tahu dulu fungsi kendalanya. Fungsi kendalanya ini dia. Ini adalah fungsi kendala. Dan untuk fase yang pertama itu menentukan solusi minimum dari sumasi variabel artifisial. Ubah fungsi objektif menjadi meminimumkan sumasi dari variabel artifisial dan ubah kendala menjadi bentuk baku. Sebagaimana pada metode Big M. Dalam metode Big M, metode simplex 2 fase ini sama seperti metode Big M, di mana jika tanda lebih dari atau sama dengan ini. Jika tanda ini menunjukkan lebih dari, maka ditambah variabel buatan. Jika tanda ini menunjukkan kurang dari atau sama dengan, maka ditambah juga variabel buatan dan dikurangkan dengan variabel slack. Tuh. Di sini yang tadinya kendalanya itu harus diubah ke bentuk baku. Kendala yang sudah diubah ke bentuk baku seperti ini, yaitu 3x1 tambah x2 ditambah a1 sama dengan 3, 4x1 ditambah 3x2 dikurang s1 ditambah a2 sama dengan 6, x1 tambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 4, dengan x1, x2, s1, s2, a1, a2 lebih dari atau sama dengan 0. Pada metode simplex 2 fase ini menggunakan tabel simplex. Jadi mencarinya yaitu dengan menggunakan tabel simplex. Ini dia tabelnya. Di sini variabel yang ada di x1 dan x2-nya itu dimasukkan. Ini dia. Dan solusinya ini adalah nilai dari yang paling nilai kanannya
sudah dimasukkan. Sebelum menjalankan prosedur simplex, lakukan modifikasi pada tabel dengan mengubah koefisien A1 dan A2 pada baris 0 menjadi 0 dengan cara 0 baru sama dengan 0 lama ditambah 1 dikali 1 dikali 1 dikali 2. Di sini A1-nya dan A2-nya. Mengubah koefisien A1 dan A2. Yang tadinya 0 tetap 0 karena kan hasilnya tadi 0, hasilnya itu 0. Maka nih pada yang selanjutnya iterasi ke 0 dan tabel simplex awal fase 1 termodifikasi. Ini dia tabelnya. Selanjutnya, solusi dasar awal. Jadi, dari tabel di atas tersebut, maka sudah didapatkan solusinya. Solusi dasar awalnya, X1-nya sama dengan 0, X2-nya 0, A1-nya sama dengan 3, A2-nya 6, dan Z-nya sama dengan 9. Nilai ini dimasukkan ke dalam tabel iterasi termodifikasi yang kedua. Ini dia. Nilainya dimasukkan 0, 0, 3-nya ini ya. Dan solusi optimal fase 1. Dari tabel ini didapatkan solusi optimal fase 1 dengan X1-nya sama dengan 3/5, X2-nya 36/5, dan S2-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 0. Nah, karena solusi optimal fase 1 sudah didapatkan, maka kita lanjut ke fase kedua, mencari solusi optimal dari model semula. Nilainya dimasukkan, ini dia tabelnya. Saya juga kurang ngerti ya. Ini hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Sehingga pada tabel simplex awal fase 2 termodifikasi, maka diperoleh Z-nya itu sama dengan 18/5, maka diperoleh Z-nya itu sama dengan 18/5, X1-nya sama dengan 3/5, dan X2-nya sama dengan 6/5. Ini dia solusinya. Dan langsung ke soal nomor 2. Nih, penyelesaian soal menggunakan metode Big M. Misi tujuan, maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah x2 dikurang. Ini kenapa ada dikurang MA1? Karena di sini yang diminta maksimumkan. Jadi dikurang dengan MA1. Tetapi kalau misalnya yang diminta itu minimumkan, maka ini ditambah dengan MA1. Jadi diperoleh dijadikan langsung ke bentuk bakunya, yaitu Z dikurang 3x1 dikurang X2 sama dengan 0. Dengan kendala pembatasnya juga sudah diubah ke bentuk baku, 2x1 ditambah 5x2 ditambah S1. Ini sama seperti, jadi kendala pembatasnya itu sudah diubah ke bentuk baku. Di sini kenapa ada S1? Karena nilainya itu
lebih dari, mana tadi? Ini ya, kita buka. Nih. Jadi yang soal nomor 2-nya itu, nah, nilainya itu kurang dari atau sama dengan 9. Jika pada metode Big M ini sama seperti dengan metode simplex 2 fase. Jika tanda lebih dari atau sama dengannya itu, jika ada tanda lebih dari atau sama dengan, maka ditambah dengan variabel select. Dan jika tandanya itu kurang, maaf terbalik, jika tandanya itu kurang dari atau sama dengan 9, maka ditambahkan variabel select. Dan jika tandanya itu lebih dari atau sama dengan 9, maka ditambahkan dikurangkan variabel select dan ditambahkan variabel buatan. Seperti itu. Kembali lagi ke pembahasan soal nomor 2. Ini dia. Ya. Caranya itu kita harus mencarinya dengan tabel awal simplex. Ini variabel basis Z. Jadi nilai X1 dan X2-nya itu dimasukkan dan nilai kanannya juga dimasukkan. Nih. Min 3, min 1, 0, 9, S1-nya 9, S2. Nih, ini nilainya X. Jadi untuk menyelesaikan soal dengan metode Big M, kita harus menyelesaikan dengan tabel awal simplex. Di sini tabelnya itu juga mempunyai syaratnya, yaitu kalau ada nilai yang masih negatif, berarti tabel tersebut belum optimum. Jadi di sini kita harus mengoptimumkan tabel tersebut dengan menghilangkan, artinya dengan jangan sampai ada nilai yang negatif, seperti itu. Jadi kalau meminimumkan, maka kita lihat apa masih ada yang positif. Begitu juga sebaliknya, kalau kita akan memaksimumkan, nilai yang dilihat adalah nilai yang negatif. Karena belum ada yang optimum, maka kita akan masuk ke langkah selanjutnya, yaitu iterasi 1 dengan mencari kolom kunci, baris kunci, dan elemen kunci. Di sini kolom kuncinya itu karena yang dilihat nilai yang paling negatif, yaitu min 3, dan baris kuncinya ini adalah hasil dari nilai kanan dibagi dengan kolom kunci. Jadi 0 dibagi min 3, 0, 9 dibagi 2, 9/2, 9 dibagi 4, 9/4. Maka nilai di rasio ini adalah nilai dari rasio adalah baris kunci. Sedangkan nilai 4 ini adalah elemen kunci. Tuh. Ini iterasi tabel ke-1. Sini. Maka solusi optimal yang diperoleh dari tabel di atas ialah Z sama dengan 27/4, S1 sama dengan 9/2, dan X1 sama dengan 9/4. Jadi seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga masih dalam proses belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.